Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Alvan Effendi, NIM 192101449. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang fikih muamalah mengenai harta. Bahwasanya dalam kehidupan manusia, harta itu sangat penting, yaitu untuk menyambung hidup dan dapat memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Dalam muamalah, Al-Quran memberikan kaidah-kaidah hukum supaya manusia dapat bertransaksi secara baik dan dapat mengembangkannya. Yang sangat penting dalam bertransaksi yaitu harta tersebut. Pengertian harta yaitu berasal dari kata mala yamilu mailan, yang berarti condong atau cenderung. Mengapa? Karena manusia lebih condong kepada harta, condong kepada harta yang telah dimilikinya. Secara umum, harta yaitu segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati seseorang, memiliki nilai dalam bentuk materi atau manfaat. Dan apabila seseorang merusak harta tersebut, maka seseorang tersebut harus ganti rugi. Kemudian lanjut asal usul atau sebab dari harta. Yang pertama, kepemilikan sempurna dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dengan cara pengambilan harta yang diperbolehkan atau ihraz al-mubahah, yaitu tidak melanggar syariat agama. Yang kedua yaitu dengan cara akad atau pemindahan hak milik seperti sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain. Kemudian dengan cara penggantian kepemilikan harta. Selanjutnya dengan cara pertambahan atau kelahiran, yaitu harta tersebut datang dari usaha yang dimilikinya, baik secara langsung, secara alami, atau pada usahanya itu sendiri. Yang kedua, kepemilikan tidak sempurna dibagi menjadi 4. Yang pertama, sewa menyewa, yaitu kepemilikan harta tersebut harus wajib ganti rugi atau biaya sewa tersebut. Yang kedua, pinjam meminjam, yaitu hak kepemilikannya tidak ganti rugi dan kita tetap mengembalikannya apa yang telah kita pinjam, misal begitu. Ketiga, lanjut kepemilikan wakaf. Kita lanjut kepemilikan wakaf. Bahwasanya kepemilikan wakaf ini kepemilikan untuk manfaat atau untuk kepentingan orang yang telah memberikan wakaf tersebut. Lanjut yaitu wasiat, yaitu harta dari pemberian sukarela tanpa ganti rugi kepada si pemberi wasiat tersebut. Lanjut ke pembagian harta. Yang pertama yaitu mal mutakawim, yaitu diperoleh dari cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan oleh agama, tidak sampai melanggar syariat agama.
Kedua, mal ghairu mutakawim, yaitu bahasanya harta tidak sepenuhnya dalam kepemilikan seseorang, seperti ikan di laut, pohon di hutan, atau buah-buahan di hutan dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu mal mistil, yaitu bahwasanya harta mudah didapatkan di pasaran. Berbeda dengan malkimi. Kalau malkimi ini harta sulit didapatkan di pasaran. Kemudian lanjut mal istihlaki, yaitu banyak harta tidak bisa diambil manfaat dan kegunaannya biasa-biasa saja, berarti harta tersebut harus dihabiskan, seperti BBM. Kemudian lanjut mal isti'malil istihlaki, yaitu harta yang dimanfaatkan dengan digunakan dengan berulang-ulang dan tetap terpelihara, seperti baju, sepatu, tetap digunakan kemanfaatannya dan tetap untuk dipelihara. Selanjutnya mal mankul, yaitu harta yang bisa dipindahkan dari tempat A ke tempat B, itu bisa dipindahkan. Berbeda dengan mal ghairu mankul, ini harta yang tidak bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya, seperti rumah dan lain-lain. Kemudian lanjut mal ain, yaitu bahasanya harta sepenuhnya bernama harta, berformat harta. Kalau mal dain ini banyak harta berada dalam tanggung jawab. Selanjutnya mal mamluk, ini harta yang masuk di bawah kepemilikan lembaga atau perorangan. Lanjut mal mubah. Kalau mal mubah asal harta tersebut bukan dari hak milik seseorang, seperti sumber air pada air sumber dan lain-lain. Lanjut mal mahjur, harta ini tidak boleh dimiliki kepemilikan sendiri, tidak boleh. Mal khos adalah harta milik pribadi tanpa campur tangan dari orang lain, berarti khusus orang tersebut memiliki hak harta tersebut khusus. Kemudian mal am, yaitu harta milik umum, berarti maksud dari milik umum itu adanya kesepakatan bersama untuk kemaslahatan bersama juga. Lanjut ke beberapa fungsi harta dalam Islam. Yang pertama bahasanya harta adalah bekal untuk beribadah. Maksudnya itu harta itu digunakan untuk supaya kita mudah untuk beribadah, seperti harta yang kita miliki, baju, sarung, kopiah, sajadah, itu bisa kita gunakan untuk beribadah, sholat, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Selanjutnya yaitu harta sebagai media untuk menguji keimanan seseorang. Bahwasanya harta ini jangan ditempatkan pada hati, tapi melainkan ditempatkan tangan saja. Cuma harta adalah sebagai titipan.
semakin harta sedikit mungkin semakin cepat nanti hisab di akhirat, insyaallah begitu. Karena kalau harta ditempatkan pada hati, takutnya ada pencitraan dunia di hati seseorang, sudah menggantikan, sudah melampaui batas lah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian itu maksudnya harta untuk meneruskan keberlangsungan hidup generasi ke generasi. Ya, harta dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya ke generasi selanjutnya tidak sampai miskin harta. Maksudnya miskin harta tidak sampai kalau melakukan hal-hal yang kriminalitas seperti mencuri karena kurang harta, itu tidak sampai. Cukup sekian dari saya review materi fikih muamalah tentang harta. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah tingkah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.